Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum." Berikanlah jaminan kepadaku 6 hal dari dirimu. Admanu lakumul jannah. Saya jamin kamu itu masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang soleh insyaallah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal khalwah bin nisa." Hindarilah kamu untuk bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahramnya tentu. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku, kata Rasulullah, ada di tangannya, di tangan Allah. Ma khala rajulun bimra'atin, tidaklah seseorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan, illa wadakhala syaitan bainahuma, kecuali syaitan akan masuk di antara kedua orang itu, laki-laki dan perempuan itu. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum." Berikanlah jaminan kepadaku 6 hal dari dirimu. Admanu lakumul jannah. Saya jamin kamu itu masuk ke dalam surga. Apa yang 6 itu? Ustuku idza hadatstum. Berbuat jujurlah kamu apabila kamu bicara. Wa aufu idza wa'adtum. Apabila kamu berjanji, tunaikanlah janjinya dengan baik. Tsumma addul amanah ila ahliha idza tumintum. Kemudian laksanakan amanat kepada yang berhak idza tumintum, apabila kamu diberi amanat. Yang keempat, selanjutnya Rasulullah mengatakan, wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluanmu, jagalah kehormatan dirimu. Waghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandanganmu. Wa kaffu aydiyakum, dan tahan tanganmu untuk tidak memukul. Bapak-bapak, ibu-ibu, 2 hadis ada terselip. Paling tidak adalah seseorang itu diharapkan, bukan diharapkan,
seharusnya bisa menjaga kehormatan dirinya. Apa kehormatan diri? Di dalam Islam, kehormatan diri itu artinya iffah. Dalam bahasa Arab, affa yu'iffu iffah, yang artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, atau sering juga dikatakan dengan kesucian tubuh. Secara terminologis, iffah itu adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan bahkan menjatuhkannya. Itulah kehormatan diri. Jadi sekali lagi, kehormatan diri atau iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, bahkan menjatuhkannya. Itulah yang namanya iffah atau menjaga kehormatan diri. Nilai dan wibawa seseorang bukan karena ilmunya yang tinggi, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena jabatannya yang tinggi, tetapi wibawa seseorang itu sangat ditentukan sejauh mana dia itu menjaga kehormatan dirinya. Ada 3 hal menjaga kehormatan dirinya. Pertama adalah untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Dalam masalah seksual, jaga betul-betul kehormatan diri kita. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatannya, menjaga pergaulannya, dan menjaga pakaiannya, dan tidak mengunjungi hiburan-hiburan yang ada maksiatnya, dan tidak melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Kita simak beberapa ayat Al-Quran dalam hal ini. Allah berfirman di dalam surat Nur ayat 30-31. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yakhfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Selanjutnya Allah berfirman, wa qul lil mu'minat, katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin perempuan, yaghdudna min absarihin, mereka untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jelas ayat Al-Quran agar supaya kita menundukkan pandangan kita, menjaga kemaluan kita. Untuk apa semuanya? Untuk menjaga kehormatan diri kita. Dalam surat An-Nur ayat 33 Allah berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaklah orang-orang yang tidak mendapatkan bekal untuk kawin hatta yughniyahumullahu min fadlih,
sehingga Allah memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Orang yang tidak atau belum bisa untuk nikah atau kawin, menjaga diri, jaga diri. Juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, wa banatik, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'al mu'minin, dan kepada wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka itu menjulurkan jilbabnya di atas badannya, seluruh badannya. Dzalika adna ayyu'rafna, yang demikian itu agar mereka mudah dikenal, fala yu'dzaina, dan mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan dekati zina. Zina itu adalah perbuatan keji dan jelek jalannya. Dalam surat Al-Furqan ayat 72 Allah berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ciri-ciri hamba-hamba yang dicintai Allah, ibadur rahman, idza marru bil lagwi, kalau mereka lewat melihat seseorang berbuat yang tidak baik, marru kirama, maka lewat saja sambil dia menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya adalah hadis yang tadi saya bacakan, iyyakum wal khalwah bin nisa walladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa wadakhala syaitan bainahuma, rawahu Tabrani. Jadi ini menjaga kehormatan diri dalam hal masalah seksual. Dalam ayat dan hadis tersebut di atas, tata cara menjaga kehormatan diri, pertama menjauhi perzinaan dan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perzinaan, seperti pergaulan bebas. Ini sudah sering saya katakan dampaknya, baik secara kesehatan maupun secara kehormatan diri. Yang kedua, bagaimana dia mengatur pandangan terhadap lawan jenisnya. Yang ketiga, bagaimana dia berpakaian. Kalau wanita, bagaimana berpakaian secara muslimah. Laki-laki juga berpakaian menurut tata cara etika Islam. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk dari iffah lagi adalah menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta. Kalau tadi masalah seksual, sekarang adalah masalah harta. Jaga kehormatan diri kita. Orang miskin yang tidak mau meminta-minta karena menjaga kehormatan dirinya, dan orang kaya tentunya dituntut untuk memberikan bantuan kepada orang miskin tersebut. Jadi yang namanya orang miskin itu adalah orang, bukan orang yang lalu lalang dia meminta ke kanan, meminta ke kiri, kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak diberi. Bukan itu. Tetapi yang namanya orang miskin adalah orang yang tidak punya dia
tetapi dia tidak mau meminta-minta. Karena apa? Menjaga kehormatan dirinya. Ini sering diartikan, sehingga sekarang ini Masya Allah, meminta-minta, mohon maaf, meminta-minta menjadi budayanya dan menjadi kerjanya. Dalam hadis Qubaisah, Rasulullah mengatakan, melarang untuk meminta-minta. Ya. Kita simak sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah. Berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir. Alladzina ukhsiru fi sabilillah, yang terikat dia dengan perjuangan di jalan Allah. Orang miskin yang terikat dengan perjuangan di jalan Allah, beri dia infak, berinfaklah kepada mereka. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak bisa kerja di atas dunia ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka mengira mereka itu kaya. Karena apa? Karena mereka tidak mau meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, kamu melihat tanda-tanda yang ada di mukanya. Fakir dia, kurang gizi. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia dengan mendesak, berikan aku. Enggak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja dari kebaikan yang kamu berikan kepada mereka, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. Allah berfirman, meminta-minta adalah perbuatan merendahkan kehormatan diri. Daripada meminta-minta, mengerjakan apa saja asal halal. Apa saja asal halal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la ayyahmilar rajul hablan, seseorang itu membawa tali, fayahtatab bihi, kemudian dia pergi untuk mencari kayu bakar, thumma yaji fayad'uhu fis-suq, kemudian dia datang meletakkan kayu bakarnya di pasar, fayabi'uhu, kemudian dia menjual kayu bakarnya itu, thumma yastaghnin nas, thumma yastaghni bihi fayanfa'uhu ala nafsihi, kemudian dia menolong dirinya dan dia tidak mau meminta-minta kepada manusia. Yang begitu itu Rasulullah mengatakan khairun, lebih baik dia min ayyas al-annas a'tuh aw mana'u, daripada dia meminta-minta kepada manusia. Kadang-kadang mereka memberi dan kadang-kadang mereka tidak memberi. Lebih baik aku mencari kayu bakar, aku menjualnya ke pasar, aku bisa hidup dengannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga, termasuk menjaga kehormatan diri adalah dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Kepercayaan orang lain kepada dirinya. Itulah tadi hadis yang saya bacakan di muka. Rasulullah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah, beri jaminan kepadaku 6 hal dari dirimu, saya jamin kamu masuk surga. Rasulullah mengatakan, ustuku idza haddatstum
Apabila kamu bercakap-cakap, berbicara, jujurlah kamu. Jujur. Wa aufu idza wa'adtum, tepatilah janjimu kalau kamu berjanji. Tsumma addul amanah ila ahliha idza tumintum, dan tunaikan amanat kepada yang berhak. Idza tumintum, apabila kamu diberi amanat. Kemarin sudah panjang lebar tentang amanat dan bentuk-bentuk amanat. Wahfadhu furujakum, Rasulullah mengatakan, jaga kemaluanmu, jaga kehormatan dirimu. Wa ghuddu absarakum, dan rendahkanlah, tundukkanlah pandanganmu. Wa kufu aidikum, tahan tanganmu untuk tidak berbuat yang tidak memukul atau menganiaya orang. Tahan tanganmu, jaga baik. Rawahu Ahmad Ibnu Hibban, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Karena itu jujur, amanah, tepat apabila berjanji, maka itu adalah termasuk menjaga kehormatan diri. Seseorang akan dinilai orang-orang bahwa dia berwibawa karena ini. Sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi menjaga kehormatan diri ada 3 hal. Ada yang menyangkut tentang masalah seksual, ada yang menyangkut tentang masalah harta, dan ada yang menyangkut tentang kepercayaan diri. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kehormatan diri kita di dalam hal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan belum? Udah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا رب